Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunas Woodworking. Kita cerita-cerita power tools lagi, menceritakan pengalaman saya menggunakan power tools yang saya miliki. Baik teman-teman, di konten kali ini saya akan sedikit lagi bercerita tentang pengalaman pribadi saya menggunakan alat mesin potong ya. Di sini saya ada dua jenis alat mesin potong, jigsaw dan circular saw, dan dua mesin potong ini juga terbagi dua jenis lagi ya. Yang memakai cordless dan juga yang memakai kabel dan juga yang tanpa kabel. Jadi saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya, kapan saatnya saya menggunakan yang menggunakan kabel dan kapan saatnya saya yang menggunakan yang pakai baterai. Jangan dilihat setengah-setengah ya, biar tidak salah paham. Jadi langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan. Baik teman-teman, kita masuk ke pokok pembahasan ya. Jadi di sini ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan saya untuk memilih power tools atau alat potong antara cordless dan non cordless. Aspek-aspek ini yang akan kita bahas satu persatu ya teman-teman. Aspek yang pertama adalah sisi kepraktisan. Jadi sisi kepraktisan ini penting ya. Kenapa? Pada saat kita bekerja, kalau kita ribet dalam menggunakan alat-alat itu kan jadi jengkel ya. Jadi sisi kepraktisan ini menentukan saya dalam memilih alat yang akan saya gunakan. Kalau ditanya mana yang lebih praktis, kalau teman-teman tanya saya ya, mana yang lebih praktis antara cordless dan yang pakai kabel? Kalau jawaban saya pribadi jelas ya, yang cordless. Kenapa? Alasannya karena kalau saya menggunakan perangkat cordless ini, ruang kerja saya jadi tidak terbatas. Saya bisa kerja di mana aja, tanpa ketersediaan listrik saya bisa bekerja dan tidak terbatas oleh panjangnya kabel. Itu jawaban saya ya. Terus aspek kedua adalah tenaganya. Nah ini kalau tenaga, sudah pasti ya jawabannya sudah tahu ya, mana yang saya pilih. Kalau saya pada saat saya bekerja membutuhkan tenaga, saya pasti akan memilih yang menggunakan kabel teman-teman. Menggunakan kabel itu untuk perangkat-perangkat saya ya, lebih powerful dibanding yang cordless. Kenapa? Gak tahu ya, alasan teknisnya gak tahu kenapa, tapi saya rasa ini ya, ini hanya apa ya, hanya sekedar logika orang awam saja. Kalau yang menggunakan kabel itu kan asupan listriknya langsung ya dari listrik rumahan kita. Sementara kalau yang menggunakan baterai itu asupan listriknya hanya dari baterainya itu. Dan secara daya ya saya rasa asupan listrik itu yang langsung itu lebih powerful dibanding dengan asupan listrik yang diberikan oleh baterai. Ini nggak ada apanya ya, nggak ada teknisnya. Ini hanya logika pribadi saya aja. Kalaupun ada perangkat cordless yang tenaganya menyamai perangkat yang menggunakan kabel, itu bisa kita tahu sendiri harganya di atas 5 jutaan ya. Seperti Makita, DeWalt, Milwaukee. Itu harganya ya bisa dicari sendiri lah di marketplace. Tidak ada yang di bawah dari 5 juta untuk dari sisi tenaga. Untuk aspek yang ketiga adalah sisi durabilitas teman-teman. Kalau sisi durabilitas ini tergantung ya teman-teman.
Tidak bisa kita bilang perangkat cordless itu lebih unggul dibanding perangkat yang menggunakan kabel. Atau sebaliknya, perangkat kabel itu lebih unggul daripada perangkat yang cordless. Ini tergantung. Kalau teman-teman menggunakan perangkat cordless tapi memiliki banyak baterai, maka sisi durabilitas tidak menjadi masalah bagi perangkat cordless. Dan ini yang menjadi masalah ya. Kalau teman-teman pakai perangkat cordless tapi baterainya cuma ada satu, itu yang jadi masalah. Dan bukan berarti pula perangkat yang menggunakan listrik ini dari segi durabilitas lebih bagus, belum tentu ya, tergantung teman-teman pakai merek apa. Ada beberapa merek yang kalau digunakan terus-menerus, yang kontinuitasnya tinggi, dia panas mesinnya dan mati, tidak bisa digunakan lagi. Ada, tapi untuk perangkat-perangkat saya ini ya, terutama perangkat saya yang saya punya ya, soalnya saya kan menceritakan pengalaman saya menggunakan alat yang saya miliki. Untuk alat yang saya punya dari sisi durabilitas sih, ya saya sama-sama aja, soalnya saya AEG ini juga saya banyak stok baterainya baterai JLD, meskipun baterainya baterai JLD ya teman-teman ya, bukan baterai AEG aslinya. Tahu sendiri baterai AEG kan mahal ya, tapi tidak masalah, yang penting bisa digunakan untuk bekerja. Jadi pada saat baterainya habis tinggal saya ganti. Dan ini ya udahlah, kalau digunakan lama juga nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk perangkat saya sendiri sih, dari sisi durabilitas itu tidak ada yang menjadi masalah. Tapi balik lagi ya, yang pertama, yang kedua, sisi kepraktisan dan juga sisi tenaga. Itu yang jadi pertimbangan utamanya sih sebenarnya di situ ya. Untuk aspek yang keempat dan yang terakhir adalah lingkungan kerja. Jadi lingkungan kerja itu juga sangat mempengaruhi ya, apa yang harus saya bawa, yang pakai kabel atau yang tanpa kabel. Jadi sesuai dengan pengalaman pribadi saya, kemarin saya kan ada pekerjaan membuat lovebed di rumah teman saya. Dan kebetulan listrik di rumah teman saya itu cuma 1300 watt. Jadi untuk pakai circular show home light itu tidak mampu ya. Sudah saya coba di listrik 1300 watt. Azan dulu ya teman-teman ya, nanti kita lanjuti lagi. Jadi sudah saya coba circular show home light ini di listrik 1300, itu tidak bisa ya, MCB-nya loncat teman-teman. Dan apabila saya melakukan pekerjaan di lingkungan rumah saya, lingkungan daerah rumah saya sendiri ya, itu saya juga lebih senang menggunakan perangkat yang cordless. Ya seperti teman-teman ketahui sendiri, bahwasannya workshop saya ini memang tidak proper, posisinya itu pas di depan rumah saya. Jadi pada saat saya melakukan pemotongan kayu, ya tahu sendiri kalau kita memotong kayu pasti ada debu-debu kayu yang kecil-kecil, yang ketiup angin aja terbang. Kalau saya melakukan pemotongan kayu atau pemotongan multiplex atau yang lainnya ya, kalau pintu rumah saya itu terbuka, otomatis debu-debu itu akan masuk ke dalam. Dan apabila terhirup itu kan tidak enak ya. Kebetulan saya ada anak kecil di rumah dan itu juga kurang sehat. Jadi semenjak saya memiliki perangkat cordless, saya lebih sering melakukan pemotongan itu di tanah kosong di depan rumah saya, karena tidak perlu kabel dan tidak perlu asupan listrik ya dari rumah saya. Jadi tinggal colok baterai, bawa ke depan, langsung potong di situ. Dan itu juga dari sisi suara lebih kecil dibandingkan yang menggunakan kabel. Itu kenapa saya bela-belain nabung untuk beli perangkat cordless. Kalau menurut saya pribadi ya, kalau kita melakukan hobi yang kita sukai, sebisa mungkin jangan sampai merugikan orang lain ya, merugikan tetangga, apalagi sampai merugikan keluarga sendiri. Jadi itu ya beberapa aspek yang saya alami, ini sesuai dengan pengalaman saya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman memiliki pengalaman yang berbeda atau hal-hal yang berbeda, bisa saja di sharing ya, sekalian kita saling berbagi kepada teman-teman yang lain. Silakan aja ditulis di kolom komentar tentang pengalaman teman-teman menggunakan perangkat cordless dan juga perangkat yang masih menggunakan kabel. Kalau saya, dengan adanya perangkat-perangkat cordless saat ini tuh sangat menguntungkan saya ya, sangat menguntungkan orang yang tidak punya workshop yang proper seperti saya ini. Baik ya teman-teman ya, gitu aja. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan, tapi yang belum saya bahas ya, jangan yang sudah saya bahas di video ini masih ditanyakan. Itu kayaknya saya buat video tuh sia-sia gitu ya teman ya. Tolong ya dihargai, ditonton dulu sampai habis. Kalau tidak mengerti atau yang masih ada yang mengganjal, baru silakan ditanyakan. Tapi kalau sudah saya jelaskan ditanyakan lagi, itu kan jadinya saya sia-sia aja buat video dong kalau seperti itu ya. Terus kalau ada kritik dan saran silakan juga dituliskan di kolom komentar. Kalau suka dengan video seperti ini silakan like, kalau tidak suka di dislike tidak masalah. Jangan lupa subscribe. Jumpa lagi di channel-channel saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.